kalau terkait bagaimana kalau dari judul Fatur tadi itu kan sebetulnya keserentakan pemilu 2024 gitu ya. Siapa diuntungkan gitu ya. Nah, kalau dari judulnya bagus banget nih, kalau menurut saya seksi banget. Jadi mengandung konotasi gitu bahwa pemilu ini memang betul-betul kontestasi, kemudian kita digiring oleh Fatur. Boleh ya digiring oleh Fatur untuk mengetahui gitu ya, atau untuk menjustifikasi kira-kira ini keuntungannya buat siapa, kan gitu ya. Keuntungannya buat siapa sih sebetulnya? Kalau saya mengaitkan dengan penelitian saya ya, bukan masalah untung atau tidak dari peserta kontestasi pileg, pilpres ataupun pilkada, tetapi justru saya melihat di sini bahwa helatan pemilu itu bukan hanya terkait dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden ya, atau pemilu kepala daerah, tetapi justru masyarakat sipil. Masyarakat sipil, Bung Fatur, yang selama ini saya lihat agak kurang nih diangkat. Padahal mereka ini salah satu instrumen yang juga bisa mengawal pemilu kita menjadi pemilu yang berkualitas. Karena apa? Kalau kita flashback ke belakang, ya, menurut saya, kenapa sih lahirnya pemilu serentak ini? Tujuannya apa sih salah satunya? Kita kan pengen demokrasi kita ini bukan hanya prosedural, tetapi substantif juga. Jadi substansinya itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin ya, baik nasional maupun di level lokal, itu adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul membawa kesejahteraan atau aspirasi dari rakyat, kan begitu. Tetapi kita sudah terlalu hiruk pikuk gitu ya, seperti terbawa emosinya dengan kontestasi dari petarung-petarung untuk memenangkan koalisi partai ya, atau siapa yang jadi pemenang di legislatif sebagai bahan baku utama nanti untuk kendaraan politik dari pilpres ya, calon-calon presiden atau calon-calon kepala daerah. Nah, saya melihat di sini justru masyarakat sipil itu harus punya peran untuk mengawal demokrasi kita. Nah, ini sebetulnya yang menjadi momentum ya, terlepas dari pemilu serentak itu diselenggarakan tahun 2024. Kan sekarang terbelah nih faksi di DPR, ada 9 katanya ya, kalau nggak salah itu terbelah. Ada yang mendukung pemilu 2024 ya serentak, kemudian tetap ada yang menginginkan di tahun 2002, 2003 gitu ya. Padahal itu semua kan kesepakatan mereka tadinya tuh untuk di 2024. Kenapa kemudian ada semacam gerakan untuk tetap melaksanakan pemilu di pemilu kada ya di daerah di 2002 2023. Mungkin ya kalau saya lihat nih Bung FK, banyak juga memang berdalih ya, itu dijadikan alasan bahwa kalau keserentakan pemilu itu, kalau kita lihat di 2019 itu memang faktanya itu banyak menimbulkan korban ya, dari KPPS gitu ya, panitia ad hoc. Dan memang ini saya temukan juga dalam penelitian saya. Kebetulan saya melakukan penelitian evaluasi Pilkada serentak 2019 dengan studi kasus. Waktu itu memang saya ambil di Makassar tuh, Bung FK. Dan saya memang menemukan fakta ya, jadi bukan hanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh berita-berita atau media sosial ya. Di situ kami mengundang perwakilan dari KPU,
Bawaslu, kemudian teman-teman dari mahasiswa, itu menyampaikan memang ketika pemilu serentak 2019, itu di Makassar sendiri banyak yang jatuh sakit, ya, kemudian belum lagi ada juga yang meninggal, ya, secara nasional kan itu besar tuh yang meninggal, ya, bisa dilihat datanya nanti, saya lupa ada berapa puluh gitu ya, tapi nggak sampai ratusan. Nah, itu masalah dari penyelenggara. Belum lagi misalnya surat suara yang telat datang, ya, kemudian penghitungannya, rekapitulasi itu juga bermasalah. Belum lagi bagaimana rekrutmen dari panitia KPPS itu, apakah kemudian rekrutmennya itu sudah punya sejumlah kriteria, walaupun saya yakin sebetulnya sudah ada gitu ya kriteria, tetapi kan saya rasa dengan begitu banyaknya ya yang harus diurus karena serentak ini, sehingga anggota KPPS ataupun Bawaslu saya rasa juga tidak maksimal memonitor dari proses rekrutmennya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap kualitas dari demokrasi tadi, ya. Kan sudah menjadi fenomena politik juga bahwa ada juga misalnya anggota-anggota KPPS yang terpengaruh gitu ya oleh politik uang, ya, atau mereka mengalami tekanan-tekanan gitu. Saya juga melihat atau menemukan informasi, ya, surat suara begitu banyak sehingga itu harus diamankan. Tetapi Bawaslu sendiri, ya, itu kan dia nggak punya tempat juga untuk mengamankan hasil-hasil penghitungan suara, sehingga misalnya dititipkan di kantor camat yang mereka misalnya sewa gitu ya, atau di manalah gitu. Nah, ini dari tingkat keamanannya sendiri, belum lagi panitianya itu kan rawan juga untuk bisa diintervensi oleh oknum-oknum katakanlah yang mendukung salah satu calon. Nah, itu sih sebetulnya yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan dari sebagian kelompok yang tidak menginginkan pemilu serentak di 2024. Nah, jadi saya melihat ini Bung FK sebetulnya lebih kepada teknis penyelenggaraannya. Kalau misalnya bisa ya diyakinkan bahwa teknis penyelenggaraan itu bisa berlangsung dengan baik, saya rasa apa salahnya gitu. Sesuai saja di 2024 kita jalankan. Mumpung masih ada berapa tahun nih? Sekarang 2021, 2022, 2023. 3 tahun. Saya rasa kalau semua sepakat termasuk masyarakat sipil, saya rasa kita bisa jalan dengan baik. Ada keserentakan pemilu. Ya. Kalau saya melihatnya kan pemerintah sebetulnya kan sudah punya keinginan yang kuat bahwa pemilu serentak itu tetap dilakukan di 2024. Balik kepada yang flashback sebelumnya, sebetulnya kan itu kan untuk meminimalkan kos katanya ya, ongkos politik, kemudian perpecahan di masyarakat itu sendiri. Sebetulnya kan itu tujuannya. Kalau misalnya kemudian kita tidak melakukan itu, ada potensi juga ya, masyarakat itu semakin terpecah. Baik, ini artinya membutuhkan SDM yang untuk 2024 nanti di sisi penyelenggaraan. Iya dong, iya. Jadi memang harusnya mulai dari sekarang nih. Rekrutmennya itu mulai lagi, jangan mengacu kepada rekrutmen yang dulu, boleh sih ya dievaluasi. Saya sempat membaca juga ya, waktu 2019 itu kan mereka juga menggunakan panitia KPPS yang sebelumnya ya, ad hoc yang sebelumnya. Kenapa itu tidak dievaluasi, kemudian aturan-aturannya atau juknisnya itu lebih lagi diperjelas, sehingga mereka tahu gitu ya, di kondisi di lapangan itu harus ngapain. Dan
umur ya, faktor usia itu juga mempengaruhi tuh Bung FK. Jangan kemudian merekrut orang-orang yang sudah tua gitu ya, atau sudah tua tetapi dia misalnya punya penyakit. Sementara kan ini pekerjaannya pekerjaan yang berat. Bayangkan mereka itu juga dibatasi oleh waktu, ya. Misalnya harus segera mengirimkan surat suara itu ke mana? Ke ibu kota gitu ya misalnya. Sementara dari pelosok. Nah ini harus dipertimbangkan, belum lagi wilayah-wilayah yang juga punya potensi adanya misalnya banjir, bencana alam. Ya kita sih tidak berharap seperti itu. Kesulitan-kesulitan infrastruktur di daerah. Mereka terbayang nggak misalnya harus membawa surat suara dari atas gunung gitu ya, atau dari pelosok hulu sungai. Nah seperti itulah yang mungkin harus dipertimbangkan juga dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu serentak tersebut. Luar biasa karena kan Indonesia kan luas, Indonesia itu jumlah penduduknya banyak gitu. Terus kalau kita memang tidak siap, saya khawatir tahun 2019 yang banyak sakit, jatuh sakit, kemudian sampai ada yang meninggal tuh mungkin saja terjadi. Belum lagi kita bicara ekses pandemi. Apakah kita yakin nih, yakin bahwa COVID ini kemudian sudah betul-betul hilang dari dunia, termasuk Indonesia di tahun 2024. Ini menurut saya entah dinamika politiknya sudah bagus ya dari pemilihnya gitu ya, atau memang strategi dari para kontestan ini bagus-bagus gitu ya. Kalau saya mengacu kepada Pilkada dan 2020 kemarin nih, kita ngelihat dari situ aja deh, dari 7 kabupaten kota itu ternyata petahana kan bertumbangan. Kalau nggak salah dari tujuh petahana kan bertumbangan kan itu. Justru yang muncul pemain-pemain baru gitu kan. Nah ada lagi yang fenomena yang pemenang petahana itu yang kotak kosong gitu ya. Kalau nggak salah di Oku Selatan sama Oku ya kalau nggak salah ya. Ya, ada. Saya lihat kan itu. Ada kotak kosong. Gitu. Jadi artinya di sini saya melihat petahana kalau untuk di Sumsel itu belum tentu loh jadi jaminan untuk bisa menang. Ya. Jadi sehingga jika nih ya Bung FK 2022 atau 2023 ternyata berlainan dengan ekspektasi pemerintah, misalnya yang pemerintah kan ngotot 2024 gitu ya, terus ternyata 2022 atau 2023 ada nih kalau dalam teori kan ya, dalam teori disebutkan juga petahana itu kan sebetulnya lebih punya kesempatan untuk menang. Karena apa? Karena mereka kan menguasai birokrasi gitu ya. Mereka sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi mereka sebetulnya bisa mempengaruhi masyarakat itu lebih besar ketimbang orang yang baru gitu ya, calon yang baru. Tapi faktanya di Sumsel itu enggak gitu loh. Kenapa ini? Jadi apakah strategi dari kandidat-kandidat itu yang bagus? Kalau memang strateginya bagus, oke lah, kita bisa belajar dari strategi itu. Tetapi kalau misalnya tidak, berarti jangan-jangan sosialisasi politik kepada masyarakat itu yang sudah bagus. Nah, saya rasa masyarakat sipil juga bisa berperan di sini untuk bisa melihat ya dan memilih itu dengan cerdas. Kemudian untuk calon petahana ya yang akan mempersiapkan diri untuk bisa memenangi pertarungan, menurut saya ini aja Bung FK, mereka itu real, sering berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian janji-janji politik ya
kan masyarakat ini kan juga melihat, misalnya janji politiknya adalah memberikan pengobatan gratis, ya, atau ingin apa tuh namanya, ya banyak lah ya, rumah sakit misalnya diperbagus. Jadi janji-janji yang betul-betul real secara fisik dan komunikasi politik ke masyarakat itu dipertahankan terus. Saya rasa ini menjadi faktor yang sangat menentukan gitu ya. Jadi kedekatan dengan konstituen itu harus dibangun. Nah, saya lihat di Sumsel ini cukup cukup tinggi ya untuk hal-hal seperti itu. Menghargai setiap orang, mau tetap gitu ya, fenomena blusukan atau strategi blusukan itu tetap harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Kabupaten kota yang akan juga menyelenggarakan pilkada serentak. Coba dihitung, itu kan berarti kan belum masuk ke pilkadanya deh ya. Kita mulai dari yang pilegnya. Pileg. Pileg itu aja sudah berapa tuh? Ini kan pasti berpengaruh. Partai-partai ya, pemenang pemilu, kemudian partai-partai yang mendukung presiden, pasti ini kan nanti akan mempengaruhi elektabilitas juga dari pemilu kada. Namun yang saya catat juga, Bung FK ya, sebetulnya kalau di Sumsel itu memang unik juga. Walaupun misalnya kita lihat sekarang pemenang pendukung, koalisi pendukung dari Jokowi gitu ya, presiden sekarang. Itu kan kita bisa lihat ya, ada Golkar, PDI udah jelas masuk di situ gitu ya. Kemudian siapa lagi tuh? Tetapi kalau kita lihat yang di daerah gitu ya, yang koalisi pendukung gubernur itu siapa? Kan belum tentu kemudian yang mendukung Jokowi gitu ya, kemudian dia juga menjadi pendukung yang di Pilgub gitu kan, pemilihan gubernur. Jadi sebetulnya kalau saya tadi menyatakan bahwa ini akan berpengaruh signifikan, ternyata kalau di Sumsel itu enggak juga gitu. Saya melihat ini sesuatu fenomena yang lebih independen. Itu tadi, apakah karena di sini mesin-mesin partainya gitu ya bermain sangat cantik ya untuk melakukan strategi-strategi pemenangan atau mempengaruhi masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang lain atau mungkin Bung FK sendiri punya pandangan tersendiri sebagai orang yang sering mengamati gitu fenomena di Sumatera Selatan. Gimana tuh? Memang yang menjadi fenomena yang sangat dramatis itu karena di teknis penyelenggaraan itu dari masalah logistik, dari rekapitulasi, kemudian sampai menimbulkan korban, itu kan yang digembar-gemborkan. Itu yang kemudian lebih terbaca di mata masyarakat awam, sehingga mungkin saja kemudian mereka yang ditanya nggak setuju gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi cost ya, kemudian sisi kalau kerepotan iyalah pasti repot ya. Tetapi bayangkan kalau misalnya nih diselenggarakan tidak serentak saja, itu masyarakat sudah mengeluh. Sebentar-sebentar ada pilkada gitu kan. Yang banyak itu kan pilkada kan. Sehingga seperti kebanyakan tahun-tahun itu isinya pilkada terus. Kemudian tidak efektif roda pemerintahan. Kenapa tidak efektif? Baru selesai misalnya Kabupaten X tahun 2020 misalnya. Terus nanti kabupaten yang lain 2021. Belum lagi misalnya provinsi yang lain. Nah, harmonisasi ya antara program-program yang dijalankan oleh presiden dengan gubernur atau para pemimpin di daerah itu bagaimana? Ini yang juga harus kita perhitungkan. Jadi kalau saya melihat, Bung FK,
lebih kepada ketidaksiapan sebetulnya. Kalau teknis penyelenggaraan itu bisa dijalankan dengan baik, saya rasa mengapa tidak. Namun memang terbelah juga. Kenapa tidak misalnya dibagi dalam dua tahap dalam arti pileg dan pilpres dulu, nanti pilkadanya nanti. Ada juga kan yang punya pikiran seperti itu, tidak dalam serentak pada tahun yang sama. Catatan saya ya, walaupun kita bicara tentang supaya kos politiknya lebih ekonomis ya dengan pemilu serentak ini, namun perlu dipertimbangkan juga bahwa serapan anggaran APBN kita gitu ya, ini kan barangkali terimbas juga dengan pandemi gitu ya. Nah di sini pemerintah harus betul-betul kalau menurut saya menghitung kosnya. Apakah uang APBN itu nanti cukup untuk bisa penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024. Karena walau bagaimanapun itu akan menyerap anggaran yang sangat besar, mulai dari pileg, pilpres, kemudian pilkada gitu ya, pemilu kada. Nah yang nanti agak melelahkan ya tentunya, dan ini sudah juga diprediksi oleh teman-teman pengamat, adalah jika nanti pilpres itu 2 putaran. Biasanya kan seperti itu ya yang terjadi kemarin ini. Kalau 2 putaran artinya misalnya pileg itu kita selenggarakan bulan apa tuh? Maret apa April ya? April. Sekitar itulah. Hah? April rencananya. Ya, April. Kemudian setelah itu kan kita presiden. Kalau misalnya nanti terjadi 2 putaran Juni, nah ini rentang waktu yang sangat sangat dekat ya antara penyelenggaraan pemilu pileg, pilpres, kemudian ke pilkada. Ini juga mempengaruhi dari kinerja penyelenggara. Jadi memang harus betul-betul disiapkan baik logistiknya, kemudian informasi-informasi kepada masyarakat, tata caranya. Kan waktu di 2019 itu kan masyarakat sebetulnya juga ada keluhan juga. 5 kotak suara aja mereka sudah bingung. Mungkin ini dilematis yang ada sebagian yang tidak mendukung pemilu serentak seperti itu juga gitu ya. Begitu banyak anggota legislatif yang harus dipilih, akhirnya masyarakat bingung, ya milih siapa aja lah, saya coblos misalnya Bung FK aja, padahal saya nggak kenal gitu ya. Nah ini juga mungkin potensi-potensi seperti ini yang harus dipersiapkan. Nah kembali, tadi kan yang diuntungkan siapa gitu ya, yang diuntungkan siapa. Kalau masyarakat bisa mengawal ini dengan baik, saya rasa ini keuntungan dari masyarakat sipil. Saya balik lagi ke situ gitu ya.